بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih. Sapa Allah ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat blaka. Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad, Muhammadin nyatane Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa ashabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, ajmaina hale sekabehane. Sampun dadi segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, dan rahmat takdim dan juga keselamatannya semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya dan juga para sahabatnya. Jadi pujian itu hakikatnya semuanya adalah milik Allah, akan kembali juga kepada Allah. Jadi awake dhewe niku ketika kita itu memuji orang itu juga hakikatnya kembali kepada Allah. Karena pujian itu kan ada 4. Qadim ala qadim, qadim ala kudus, kudus ala qadim, dan kudus ala kudus. Qadim ala qadim niku napa nggih? Pujian Allah kepada zatnya Allah sendiri. Jelas kalau itu ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Itu kan jelas Allah sedang memuji dirinya sendiri. Ada kalanya qadim ala kudus, Allah memuji makhluknya. Seperti ketika Allah memuji Nabi Muhammad, Allah memuji para wali-walinya. Itu hakikatnya Allah juga memuji dirinya sendiri. Hakikatnya Allah juga memuji zatnya. Kenapa? Karena secara tidak langsung ketika Allah memuji makhluknya berarti yang dipuji Allah berarti kan sosok yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah. Begitu juga ketika ketika makhluk memuji sesama makhluk ataupun makhluk memuji Tuhannya. Seperti kita ketika memuji Allah, sesungguhnya Allah Maha Hebat, sesungguhnya Allah Maha Agung, jelas itu kita sedang memuji Allah, jelas. Ataupun ketika kita memuji sesama makhluk, contohnya Masya Allah orang itu gantenge, kados ngono kuwi, Masya Allah wong kok ngalime, wong kok solehe, itu secara tidak langsung hakikatnya kita sedang memuji orang yang menciptakannya, orang yang membuatnya sesoleh itu, orang yang membuatnya sealim itu, yaitu siapa lagi kalau bukan Allah. Maka maksud dari segala pujiannya bagi Allah memang hakikatnya pujian yang terucap di bibir makhluknya
maupun pujian yang ada di dunia ini hakikatnya nanti akan kembali kepada Allah. Sampun bismillahirrahmanirrahim. Awwaluma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadataini. Awwaluma utawi kawitane barang yajibu kang wajib apa ma ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim, ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim iku i'tiqadu makna syahadataini, ngiyakinake maknane syahadat loro. Iku i'tiqadu makna syahadataini, ngiyakinake maknane syahadat loro. Wa tasmimu qalbihi lan mantepake atine muslim alaihi ing ngatasé makna syahadataini, sampun. Lah kemudian sesuatu yang pertama kali wajib dilakukan oleh seorang yang sudah beragama Islam yaitu harus meyakini makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Di samping meyakini juga harus memantapkan dengan kemantapan yang kuat yang ada dalam hatinya tentang makna dari dua kalimat syahadat. Jadi awake dhewe niku ketika kita masuk Islam pertama kali yang wajib kita pelajari itu adalah keyakinan kita, memupuk keyakinan kita untuk mengurai, memahami dari makna dibalik dua kalimat syahadat yang sedang kita ucapkan. Jadi sakdurunge sholat, sakdurunge zakat, sakdurunge poso, sakdurunge kita melakukan amalan-amalan yang lain, yang paling penting kita adalah meyakini, yang paling penting adalah kita mempelajari dulu, menguatkan dulu keyakinan kita tentang makna dua kalimat syahadat dan juga memantapkan, karena pondasi kita di dalam beragama Islam tentu adalah ketauhidan. Maka yang paling penting yang harus kita kuatkan, kita pertahankan adalah tauhid, karena dengan tauhid kita nanti tentunya akan mendapatkan satu tiket untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi padha wae awake dhewe ngamalake tapi tauhidnya gak ditoto, tauhidnya sik melenceng, nah itu berbahaya. Makanya di dalam Islam, dalam kitab kita iki ngajarne sakdurunge sampean diwarai salat, sakdurunge sampean diwarai tetek mengek, sakdurunge sampean diwarai ibadah-ibadah yang lain tentang tata caranya, yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah maupun Rasulnya yang tertuang dalam dua kalimat syahadat. Sambun bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah, utawi maknane lafat asyhadu alla ilaha illallah iku a'lamu weruh sapa ingsun, iku alamu weruh sapa ingsun, wa aqtaqidulan nekotake sapa ingsun, wa aqtaqidulan nekotake sapa ingsun biqalbi ing dalem ati ingsun, wa ubayyinulan jelasake sapa ingsun li ghairi marang liyane ingsun, an ing sak temene kelakuan iku la ma'buda ora ana pangeran kang den sembah bihakin kelawan hak iku maujud fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin Gusti Allah, illallahu angin Gusti Allah.
wa annahu lan sak temene Allah, wa annahu lan sak temene Allah iku ghaniyun zat kang semuge amma saking barang siwahu kang sak liyane Allah, muftaqirun tur kang butuh ilaihi maring Allah apa kulluma saben-saben barang adahu kang liyani apa ma ing Allah, adahu kang liyani apa ma ing Allah. Sampun. Kemudian makna dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu apa? Yaitu kita mengetahui dan kita meyakini dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah di dunia ini kecuali hanya Allah. Kita harus meyakini. Pertama kita meyakini dulu dalam hati, namun kudu ikrar dalam hati dulu, iktikad dalam hati. Kemudian kita menjelaskan kepada orang lain, Kang, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan di dunia ini yang wajib disembah kecuali Allah. Jadi kedangoten niku, manakala kita itu Islam, masuk Islam harus ada ikrarnya. Pertama kita meyakini dulu, memantapkan hati kita dulu, kemudian kita baru ikrar kepada orang lain bahwasanya saya ini sudah masuk Islam. Di samping itu kita juga harus punya keyakinan yang kuat bahwasanya in annahu ghaniyun amma siwa, bahwasanya Allah itu tidak butuh terhadap sesuatu yang lain. Jadi Allah niku wahdaniyah, ataupun Allah niku wahdaniyah, maksudnya wahdaniyah dia berdiri sendiri, tidak butuh terhadap bantuan yang lainnya, tidak butuh terhadap pertolongan dari selain Allah itu sendiri, karena Allah wahdaniyah. Wahdaniyah itu ada 3, wahdaniyah fil zat, wahdaniyah fil af'al, dan juga wahdaniyah fis sifat. Kalau wahdaniyah fil zat berarti ya memang Allah berdiri sendiri dengan zatnya tanpa bantuan apapun. Itu wahdaniyah fil zat. Jadi gak iso awake dhewe mau Allah dengan bantuan jantung ataupun yang lainnya. Wahdaniyah fis sifat berarti sifatnya Allah juga berdiri sendiri dengan beriringan dengan zatnya Allah. Wahdaniyah fil af'al berarti hakikatnya semua semua kegiatan aktivitas kita itu hakikatnya adalah Allah yang melakukannya. Karena memang wahdaniyah, Allah punya sifat wahdaniyah fil af'al, berdiri sendiri di dalam semua perbuatan-perbuatan. Karena awake dhewe niku asline nggih piye-piye ya, tetap kita itu ikut terhadap skenarionya Allah. Nah, ketika kita punya keyakinan yang demikian, sampean pancen duwe keyakinan sing kuat bahwasanya ibadah kita maupun kekuatan ibadah kita itu murni karena pertolongan Allah, karena wahdaniyah fil af'alnya Allah, insya Allah kita akan sedikit demi sedikit bisa menghilangkan perasaan takabur kita, perasaan sombong kita, perasaan lebih baik daripada yang lain. Karena hakikatnya kita bisa beribadah seperti itu murni karena Allah, murni karena kuasa dan iradanya Allah, bi qudratillah wa bi iradatillah, bukan karena kita sendiri. Dan sehingga kita harus punya anggapan bahwasanya alim kita itu ya murni karena Allah, soleh kita murni karena Allah, kita bisa sholat malam, kita bisa baca Quran, kita bisa istighfar, kita bisa wiridan, kita bisa berzikir, itu harus kita yakini bahwasanya itu semuanya bi qudratillah wa bi iradatillah, karena kekuasaan Allah maupun iradanya Allah. Dan sedikit pun, kami harus meyakini sedikit pun tidak ada campur tangan dari kita. Itu hakikat dari wahdaniyah fil af'al.
sampean saged ngoten niku insyaallah kita nggak akan pernah merasa lebih baik daripada yang lain. Toh ibadah kita itu juga karena pertolongan Allah, juga karena kuasanya Allah. Toh kealiman kita, kepintaran kita itu juga karena berkat kuasanya Allah dan pertolongan Allah, bukan karena kita yang rajin, bukan karena kita yang memang punya IQ tinggi, bukan karena kita yang memang bersungguh-sungguh, bukan, tapi karena murni memang itu pemberian Allah. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Muttasifun kang persifatan bikuli kamalin kelawan saben-saben kasampurnan munazzahun tur dan bersihake angkuli naqsin saking saben-saben kekurangan, wa malan saking barang khotoro kang ku mrentek apa ma bil bali ing dalem ati lam yatakhid ora ngalap sapa Allah sahibatan ing bojo wadon, lam yatakhid ora ngalap sapa Allah sahibatan ing bojo wadon, wala waladan lan ing anak, wala yumasirulan ora madani sapa Allah, fi zatihi ing dalem zate Allah, wa sifatihi lan sifate Allah, wa af'alihi lan wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah, wa af'alihi lan pira-pira penggaweane Allah. La yumasilu ahadan ing wong suwiji, sampun. Di samping bahwasanya Allah itu tidak butuh terhadap selainnya, dan juga justru malah makhluknya lah yang harus butuh kepada Allah. Allah juga muttasifun bikuli kamalin. Allah itu mempunyai bersifat dengan sifat yang sempurna. Jadi kita harus membayangkan, kita harus menggambarkan ataupun meyakini dalam hati bahwasanya Tuhan kita yaitu Allah itu pokoknya perfect lah. Pokoknya semua sifat-sifat yang baik, semua sifat-sifat yang indah itu semuanya milik Allah. Itu semuanya Allah memiliki. Kita harus punya keyakinan ngoten niku. Apapun pokoknya. Karena memang Allah itu memang maha dari yang maha, ngoten lho. Tidak ada sedikit pun celah kita di dalam mencari kekurangan Allah. Karena memang kenyataannya Allah memang sempurna. Kita tidak akan pernah bisa mencari sedikit pun kekurangan Allah. Karena memang faktanya seperti itu, tidak disembunyi-sembunyikan ataupun yang lainnya. Nah, ketika memang Allah itu bersifat dengan semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada di bumi maupun yang tidak ada, yang belum kita ketahui, maka Allah juga bersih dari semua sifat yang menjadikan dia, yang mengurangi derajat dari kesempurnaannya. Jadi Allah juga bersih dari sifat-sifat kekurangan. Kaulah kita itu membayangkan Allah punya sifat kekurangan, satu pun kita tidak diperbolehkan. Kita harus meyakini dalam hati, menguat-nguatkan tenanan bahwasanya pangerane awake dhewe kuwi yaitu Allah punya sifat yang sempurna. Wa ma khatara bil bali, dan bersih dari setiap apa-apa yang tergambarkan di dalam benak kita. Jadi di antara sifatnya Allah itu kan ada yang namanya mukhalafatul hawadisi, bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Sehingga ketika Allah berbeda dengan makhluknya, maka
kita tidak bisa menggambarkan Allah itu sama dengan kita. Kalau kita seperti itu maka kita termasuk orang yang mujassimah. Mujassimah itu apa? Orang yang punya keyakinan bahwasanya Allah itu bentuknya sama dengan kita. Kita punya tangan, Allah juga punya tangan. Matanya Allah sama dengan matanya kita. Tangannya Allah sama dengan tangan kita lah. Itu kelompok mujassimah. Kita nggak seperti itu karena keyakinan kita Allah itu pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya dalam segala hal, sehingga sesuatu yang terbesit dalam hati kita menggambarkan tentang zatnya Allah, jelas Allah tidak seperti itu. Enak yang ngomong. Jadi apapun yang sampai gambarkan di dalam mendeskripsikan Allah ataupun imajinasimu tentang Allah, itu berarti Allah tidak seperti itu. Dan itu namanya wa ma khatara bil bali, dan semua yang terbesit dalam hati. Kau nunggu pangeran iki. Lah piye? Pokoke yang tahu Allah ya Allah sendiri. Dan penake ngoten niku. Yang tahu Allah sendiri. Yang jelas ketika dalam Al-Qur'an dijelaskan yang terkesan Allah punya tangan, itu ya berarti tangan yang sesuai dengan yang layak ataupun pantas disematkan kepada Allah. Ketika dalam Quran disebutkan Allah punya penglihatan, tentu itu bukan mata, tapi penglihatan yang pantas disematkan kepada Allah. Itu kalau tafsirannya ulama-ulama salaf. Cuma memang ada dua ya, kalau yang banyak dipakai bahwasanya ketika dalam yadullahi fauqa aydihim itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Ataupun ketika Allah punya penglihatan itu maksudnya pengawasan Allah. Sambun bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah utawi maknane lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku a'lamu ngeyakinake ingsun utawa weruh ingsun wa a'taqidu lan ngeyakinake ingsun bi qalbi ing dalem ati ingsun wa ubayyinu lan jelasake ingsun li ghairi maring liyane ingsun anna sayyidana ing sak temene Gusti kita Muhammad bin Abdillahi, nyatane Muhammad bin Abdillah iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Anna sayyidana ing sak temene Gusti kita Muhammad bin Abdillah, nyatane Muhammad bin Abdillah iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila kafatil khalqi maring sekabehane makhluk, ila kafatil khalqi maring sekabehane makhluk sadiqun kang bener fi kulli ma ing dalem saben-saben barang akhbara kang aweh khobar sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma akhbara kang aweh khobar sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan ma. Sampun. Kemudian makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yaitu kita meyakini bahwasanya meyakini dalam hati, karena keyakinan itu letaknya dalam hati. Kita harus meyakini dalam hati dan menjelaskan kepada orang lain, mengikrarkan kepada orang lain bahwasanya Gusti kita yaitu Nabi Muhammad bin Abdillah itu adalah hambanya Allah dan juga utusannya Allah kepada semua makhluknya. Kudu keyakinan. Jadi jangan seperti keyakinannya orang-orang Kristen bahwasanya Isa itu anak Allah, Nabi Isa itu utus anak Allah. Tapi kita enggak seperti itu. Kita tetap meyakini meskipun Nabi adalah makhluk yang paling mulia di dunia yang pernah diciptakan oleh Allah, begitu, tapi tetap kita punya keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, tetap dia statusnya sebagai hamba dan juga utusannya Allah kepada semua makhluk.
Dan kita juga harus meyakini tentang kebenaran setiap perkara yang dikhabarkan oleh kanjeng Nabi, yaitu hadis maupun wahyunya Allah. Di kudu ngoten niku awake dhewe kudu terpatri dalam hati, kita pupuk keyakinan, kita mantapkan bahwasanya semua hal yang dibawa oleh Rasulullah, entah itu berupa ucapannya Rasulullah, entah itu berupa perbuatannya Rasulullah ataupun persetujuannya Rasulullah, itu harus kita yakini benar bahwasanya itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang harus kita patuhi, sesuatu yang harus kita ugemi. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ala kafatil khalqi ing atase sekabehane makhluk, ala kafatil khalqi ing atase sebagiane makhluk, apa tasdiquhu benerake kanjeng Nabi, wa mutaba'atuhu lan manut ing kanjeng Nabi, wa yahrumulan haram alaihi ing atase, wa yahrumulan haram alaihim ing atase kafatil khalqi apa takdzibuhu ngorohake kanjeng Nabi, wa mukhalafatuhu lan nulayani kanjeng Nabi. Sehingga kita wajib bagi seluruh umat di dunia ini, seluruh manusia khususnya orang-orang Islam, wajib untuk membenarkan dan mengikuti, patuh terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan kita diharamkan untuk tidak mengakui terhadap kabar yang dibawa oleh Rasulullah, karena nanti konsekuensinya juga ada orang yang tidak mempercayainya dengan orang yang melenceng dari orang yang tidak patuh, itu konsekuensinya juga ada. Faman mongko utawi sapa wonge iku kala bau ngorohake sapa man ing kanjeng Nabi, fahuwa mongko utawi man iku zalimun kang zalim, kafirun tur kang kafir. Waman utawi sapa wonge iku khalafahu nulayani sapa man ing kanjeng Nabi, fahuwa mongko utawi man iku asin wong kang maksiat, khosirun tur kang rugi, khosirun tur kang rugi. Sampun, karena orang yang tidak mengakui, tidak membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, tidak membenarkan terhadap sesuatu yang dikhabarkan oleh kanjeng Nabi, maka statusnya adalah orang yang zalim dan kafir. Beda ketika orang tersebut tidak patuh terhadap perintahnya Rasulullah. Waman khalafahu fahuwa asin khasirun. Orang yang tidak patuh terhadap perintahnya Rasulullah, maka statusnya tidak sampai kafir, tapi cuma orang yang maksiat dan juga orang yang rugi. Maka kados awake dhewe ngeten iki, kita akan yakin salat itu wajib seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, maupun kita juga yakin zakat itu wajib. Tapi manakala kita tidak salat, itu tidak menjadikan kita kafir. Kita cuma maksiat saja, karena dalam keyakinan kita, dalam hati kita tetap meyakini bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Kita tidak meragukan kewajiban sholat, cuma kita saja yang belewer, ora patuh, utawa aras-arasan arep sholat, diakui mawon dengan aras-arasan, tapi kan gak sampai punya keyakinan lek sholat itu gak wajib. Kadang poso sampean yo sik batal nih, sik muka, tapi kan dalam hati kita tetap yakin bahwasanya poso itu kan wajib. Bukan kok tidak percaya kalau poso, tidak percaya dengan kewajiban poso, kan gak ngoten niku. Maka kados awake dhewe ngeten iki, iki statusnya ora kok kafir, tapi kita itu hanya wong sing maksiat. Lah wong sing maksiat tetap dapat tiket surga, tapi yo karek apa jenenge, karek kuat-kuatan ning neraka ngono ae. Pokoke lek kaya awake model ngene iki ya sik dikekne neraka sik pirang puluh tahun lagi diangkat ning surga. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faqona muga-muga paring taufik sapa Allahu Allah
li kamali mutaba'atihi maring sampurnane oleh manut ing Kanjeng Nabi. Wa razaqana lan muga paring rizki sapa Allah ing kita kamalat tamasuki ing sampurnane oleh cecekelan bisunnatihi kelawan tindak lampai Kanjeng Nabi, bisunnatihi kelawan tindak lampai Kanjeng Nabi. Wa ja'alna lan muga ndadekake sapa Allah ing kita miman ing setengah saking wong yuhyi kang nguripake sapa man ahkama syariatihi ing pira-pira hukum syariate Kanjeng Nabi. Wa tawaffana lan muga mateni sapa Allah ing kita ala millatihi tetep ing atase agamane Kanjeng Nabi. Wa hasyarna lan muga ngumpulake sapa Allah ing kita fi zumratihi ing dalem golongane Kanjeng Nabi. Wa walidina lan pira-pira wong tua kita, wa auladina lan pira-pira anak kita, wa ikhwatina lan pira-pira sedulur kita, wa ahbabina lan pira-pira kekasih kita, wa jami'il muslimina lan sekabehane pira-pira wong muslim. Amin. Sampun. Nah, di akhir mukaddimahnya beliau Kiai Musonef pengarang kitab Sulamul Munajat berharap bahwasanya kita semoga tetap mendapatkan taufik ataupun pertolongannya Allah untuk bisa totalitas di dalam mengikuti semua apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dalam mengikuti Rasulullah, dan juga semoga kita diberikan oleh Allah kamalat tamasuk, yaitu kesempurnaan di dalam berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran ataupun sunnah-sunnahnya Rasulullah. Wa ja'alna, dan semoga kita juga dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang ikut berpartisipasi di dalam menghidupkan hukum-hukum syariatnya Allah. Sik gelem salat, sik gelem zakat, sik gelem poso, wa tawaffana, dan semoga kita juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan nantinya di hari kiamat semoga kita dikumpulkan dengan golongan para nabi, kedua orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kekasih-kekasih kita, dan semua orang-orang muslim. Dan itu harapannya Kiai Musonef mukadimahnya itu mukadimah dari kitab kita. Intinya kita diperintahkan untuk pertama kali di dalam mempelajari agama ini menguatkan ketauhidan kita, menguatkan kepercayaan dan keyakinan kita tentang keesaan Allah dan juga kerasulan dari Nabi Muhammad. Pun nggih, summa yajibu alaihi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.